3 jaman. 3 jaman Ya, 3 jam. turun sampai bawah. Ya, turun Dan sampai ketemu tuh titiknya, ya, Bang. Itu kedalaman sekali lagi berapa, Bang? 600 meter. 600 meter baru ditemukan. Ya. Yang awalnya estimasi sekitar 200-an ya. Ya. 100 200. Kalau dia tidak bergerak Oh iya. di posisi itu malam itu kan saya ketemukan lagi. Karena Lanjut. dia bergerak. Oke, lanjut, Bang. Setelah itu kita amankan sampai sana, amankan diri, bikin angkor, amankan diri. Seperti apa kalau boleh diceritakan ke kita semua, seperti apa yang Abang temukan waktu pertama kali menemukan jasad korban? Sudah tidak bernyawa. Iya, dalam kondisi seperti apa? Ya. Kejepit oleh batu atau seperti apa? Dia nyangkut di batu. Dia nyangkut di batu posisinya. Ya, posisinya ya, tersangkut dia udah di batu. Batu besar ya, Bang? Ya, batu. Kalau lolos lagi udah Turun lagi di Dan itu 300 meteran itu lagi. Itu kalau ke bawah kemana titiknya, Bang? Ke Gunung Baru, kaki Gunung Baru ya. Kaki Gunung Baru. Oke, lanjut. Abang sempat dapat informasi siapa sih sebenarnya korban ini? Ya, katanya kita dikirimkan datanya. Datanya. Oh, ini turis dari Brazil, nama Juliana. Oh ya, langsung. Dia sebagai apa kalau boleh tahu di negaranya? Dia bekerja? Katanya dia sebagai artis gitu ya. Oke. Di sana sehingga rame ya, Bang, mungkin. Sehingga rame ya, artis kan. Dia tidak di lapangan, dia tidak tahu kondisi. Wajar kalau saja apapun katanya orang, alhamdulillah. Sebagai motivasi juga untuk kita lah. Oke. Gitu. Untuk berbenah apa kekurangan kita. Tapi kenapa lambat? Ya memang karena kita jalan menjangkau sana jauh itu. Kita jalan kaki dari Bukit Tiga ke Bunggungan itu udah berapa jam. Makanya resiko terus belum kita turun gitu kan mencari udah itunya kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahid dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan narasumber yang tentu luar biasa ya. Kita akan gali informasi seputar meninggalnya ya salah satu pendaki asal Brazil yang di Gunung Rinjani ya. Baru-baru ini lagi ramai. Ini merupakan Bang Samsul, merupakan salah satu tim evakuasi, Bang ya, yang juga relawan di Lombok Timur. Oke, apa kabar Bang Samsul? Alhamdulillah. Terima kasih, Bang, sehat. Ya. Sorry ini udah mengganggu kesibukan. Ini rupanya Bang masih kelelahan ya? Aman. Oke, Bang, ini kan banyak cerita yang beredar, Bang ya, macam lah cerita. Nah, kalau boleh kita dibagi informasi kepada masyarakat luas, Bang, sebenarnya seperti apa sih awal mula informasi yang Abang terima dan teman-teman sehingga bergeser ke melakukan evakuasi ke Gunung Rinjani itu, Bang? Kita menerima informasi dari TNKR itu jam 9. Nah, hari apa, Bang? Hari Sabtu. Oh, Sabtu. Sabtu jam 9 pagi. Kita ditelepon bahwa ada pendaki jatuh di kedalaman antara 150 sampai 200 meter. Oke. Kita siapkan peralatan, siapkan teman-teman ya, kita berangkat. Kita sampai Sembalun di resort TNGR itu jam 11 siang. Oke. Ya, 11 siang. Koordinasi udah ada porter sama tim dari TNGR yang sudah naik duluan membawa peralatan. Oke. Ya, kita tinggal membawa peralatan tambahan kan. Itu kita bergerak sampai di Bukit Tiga. Dari Bukit kita di drop sampai Bukit Tiga. Nah, setelah Bukit Tiga kita jalan. Saya sampai di Punggungan di TKP itu sekitar 18.30 malam berarti, Bang. malam. Oke. Menunggu rekan-rekan yang lain datang. Sambil saya cek lokasi, cek situasi di sana. Nah, itu teman semua datang bikin angkor semuanya. Angkor untuk tambatan. Tempat. Biar masyarakat paham ya, pernah mendaki, Bang. Ya, tambatan untuk tali untuk kita turun gitu. Akses kita turun. Jadi disiapkan. Itu jam 8 kah? Jam kurang atau jam berapa itu? Saya turun ke tempat lokasi foto drone, hasil foto drone ya pertama.
Oh, berarti abang sendiri yang turun lawan? Sendiri, Oke, saya lanjut, Bang. sendiri malam itu saya sendiri turun. Sebelumnya pas di tebing terakhir, saya jarak 50 meter itu saya temukan stick trekking pole-nya udah patah. Jalan, saya lihat senternya lagi, saya lihat senternya, sambil senternya. Abang temukan ya satu persatu Ya, berarti ya? satu saya temukan senternya. Nah, saya sampai di titik foto drone itu, nggak ada, saya center, saya panggil, tidak ada respon, gitu. Saya kontak atas, gimana ini tidak ada respon, saya sudah tali saya cuma sampai sini sudah gitu. Iya, ke bawah ya. Saya sampai cukup hanya. Masih ingat itu sudah posisi berapa meter dari atas ke bawah? Sekitar 300. 300 meter. Ya. Oke. Kan tali 200 meter sama webbing 100 meter kan. Oke. Ya, webbing udah habis. Webbing habis, udah. Terus tidak ada respon, tidak ada. Saya cek tidak ada. Akhirnya saya memutuskan mencari tempat untuk flying camp. Flying camp. Soalnya flying camp. Saya naik sekitar 100 meter, saya naik, saya ada posisi yang agak aman ya, saya di sana flying camp. Saya kontak di atas, saya di sini bermalam. Di bawah. Teman-teman amankan juga diri di atas. Oke. Menunggu besok pagi saya cek, baru saya saya naik lagi. Setelah pagi saya cek masih sama juga. Tidak ada, akhirnya memutuskan untuk naik kembali. Oke. Perlu mungkin sedikit Bang diceritakan ke masyarakat di titik abang pertama turun itu apa yang abang lihat di seputaran itu, apa batuan besar-besar atau seperti apa situasinya maksud saya? Pasir terus batu besar. Nah, posisi yang di tempatnya itu kan ada juga batu besar. Setelahnya itu dia bergeser ke agak cekungan. Nah, di sana itu kan foto di apit tebing kiri kanan kan itu. Kalau jejak ada gak abang temukan? Seperti bekas korban di situ? Karena nggak ada ya? Karena memang jauh, masih jauh ya? Karena malam juga sih aja pandang, terus kita hanya sebatas center kan. Oke, lanjut Bang. Nah, itu pagi lagi tidak ada. Saya kontak teman yang di atas, saya naik, saya sampai atas, istirahat koordinasi gimana. Ada pendaki yang turun, Mbak Juki, YouTuber itu kan turun. Oke. Bisa saya bantu cari pakai drone. Oh iya, silahkan. Oh, dia menawarkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, bantu cari, pakai sisir lagi, pakai drone. Cari drone sampai ujung tebing tidak ada. Turun lagi tidak ada. Karena baterainya kan tidak bawa cadangan, tidak bawa cadangan. Ya kembali lagi. Hanya menunggu drone kedua. Menunggu ke drone kedua datang. Tapi kondisi juga kabut. Tidak bisa hari Sabtu saya turun kan hari Minggu. Hari Minggu pakai drone dari Mbak Yuki itu tidak ada hasil. Menunggu drone datang tapi kondisi berkabut, tidak bisa masuk. Akhirnya besoknya hari Senin. Senin baru berarti saya potong dulu. Minggu itu nggak ada hasil Bang ya? Ya Minggu nggak ada. Sabtu Minggu nggak ada hasil. Pertama waktu Sabtu kan malam kan. Ya. Naik ke atas Minggu kabut lagi. Ya, lanjut, tidak Bang. ada hasil. Senin baru terlihat ada pakai drone kan. Nah, turun ternyata rescuer 2 turun itu dari Basarnas, Bang Kapit sama Bang Sarkawi. Oh, tidak bisa karena tali kurang. Tidak bisa menjangkau korban. Nah, akhirnya memutuskan naik lagi, yang 2 naik. Terus lagi pakai drone. Posisinya nanti kita hitung berapa rata kan, katanya yang udah paham kan. Ratakan di sini sama tempat posisinya sejajar. Terus kedalamannya ntar kita hitung berapa katanya kebutuhan kekurangan kita. Dihitung ada di sana, kita tim itu ada dari Basarnas,
dari Brimob, dari BPBD, Damkar, Porter Guide, TNGR, dan unit SAR Lombok Timur. Iya. Kita dihitung, hasilnya yang kita butuhkan tali itu 900 meter sama pengaman 1.200 yang kita butuhkan. Kontak bawah, kontak bawah butuh kekurangan, kita jelas begini, jadi dropkan hari Selasa udah datang semua peralatan, kita turun lagi kan, turun, kita bertujuh, ya, bertujuh turun itu, kita bertujuh turun, 3 di ujung tebing pertama, nah 4 yang menjangkau korban. Di sana di tebing pertama itu kita bikin angkor dulu untuk kembali melanjutkan itu turun. Yang pertama turun Bang Kapit dari hari apa tuh jadi, hari Selasa. Oh, Selasa. Hari Selasa lagi. Siapa aja yang turun? Bang Kapit dari Basarnas yang pertama menjangkau korban, kedua Bang Tio Survival, ya, ketiga saya, keempat Bang Agam. Bang Agam, oke. 4 orang berarti yang turun hari Selasa ya? Hari Selasa itu. Itu siang ya, Bang? Pagi? Turun? Sore, udah sore. Okay. Malam maghrib itu saya sampai korban itu. Oh, maghrib sampai korban, oke. Maghrib sampai berarti korban. Kalau hitungannya berapa jam dari atas ke bawah, Bang? Waktu turunnya dulu. Waktu turun siang sekitar 3 jaman. 3 jaman ya, 3 turun sampai bawah. Ya, dan ketemu tuh titiknya, ya, itu kedalaman sekali lagi berapa, Bang? 600 meter. 600 meter baru ditemukan. Ya. Yang awalnya estimasi sekitar 200-an ya? Ya. 100, 200. Kalau dia tidak bergerak, iya. Di posisi itu malam itu kan saya ketemukan langsung. Karena lanjut. Dia bergerak. Oke, lanjut, Bang. Setelah itu kita amankan sampai sana, amankan diri, bikin angkor, amankan diri. Seperti apa kalau boleh diceritakan ke kita semua, seperti apa yang Abang temukan waktu pertama kali menemukan jasad korban? Sudah tidak bernyawa. Iya, dalam kondisi seperti apa? Ya. Kejepit oleh batu atau seperti apa? Dia nyangkut di batu. Dia nyangkut di batu posisinya. Ya, posisinya ya, tersangkut udah di batu. Batu besar ya, Bang? Ya, batu. Kalau lolos lagi udah turun lagi di dan 300 meteran itu lagi. Itu kalau ke bawah kemana titiknya, Bang? Ke Gunung Baru. Kaki Gunung Baru ya. Kaki Gunung Baru. Oke, lanjut, Bang. Nah, setelah itu paginya kita packing kan. Oh, berarti Abang nginep dekat korban. Dekat korban. Ya, kita sekitar 3 meter lah itu dari dekat korban. Karena kita lihat korban aman. Besok pagi kita lanjut. Lanjut. Packing bertiga. Packing bertiga, setelah itu packing. Nah, saya naik ke dinding tebing itu bertiga untuk menarik. Yang bertahan di dekat Bang Agam. Bang Agam. Oke, lanjut. Kita yang narik, dia kalau dia menemani, kalau nyangkut dia bisa angkat. Kita narik. Itu maksudnya ya? Ya, maksudnya gitu kan. Udah sampai di bibir tebing. Nah, saya naik bertiga. Oke, si Bang Agam tetap sama si korban? Iya, sama korban. Saya naik pertama naik itu Bang Tio, kedua Bang Kapit, terus saya ketiga. Bang Agam mendampingi korban. Nah, saya naik sampai step kedua. Ada tempat datar. Ya, agak datar ya. Ya, datar kedua. Nah, saya di sana diam. Bang Tio sama Bang Kapit sampai ke posisi teman yang rescuer kedua yang 3. Nah, sana kita tarik lagi, bantu tarik. Kita tarik sampai terasan yang pertama aman, terasannya ada lagi terasan kedua. Nah, setelah itu saya naik bantu teman-teman yang di atas. Di atas narik. Ya. Terus saya sampai kita tarik berenam. Sampai di ujung tebing udah aman, posisi aman. Nah, kita kontak, amankan aman, semuanya aman. Kontak atas udah tinggal ubah sistem untuk penarikan lagi di atas. Teman-teman di atas 25 orang yang narik. Oh, yang narik itu banyak. 25 orang itu. Karena yang ditarik itu ada Bang Agam sama korban, Abang dan teman-teman juga. Iya, kan? itu. Ya, lah itu ditarik. Alhamdulillah
aman sampai atas jam 2. Oke, hitungannya Bang dari titik 6, sekali lagi saya ulang, 600 meter dari bawah ke atas itu berapa jam proses 6 jam. evakuasi? 6 jam. 6 jam. Itu pun banyak istirahat Bang ya, karena kan nggak kuat. Iya. Oke. Udah pegel semua, Pasti, hari udah belum. Oke, Bang, sampai di atas Bang. Kalau boleh kita tahu nih Bang ya, itu kurang lebih 6 jam. 6 jam proses evakuasi dari kedalaman 600 meter benar Bang ya. Nah, sampai di atas Bang, apa? Kalau boleh tahu kondisi pada saat Abang melakukan proses evakuasi seperti apa sih? Waktu itu rintangannya kalau boleh tahu Bang. Ya karena rintangan itu yang itu ya longsoran ya, dari batu kecil sampai batu besar itu yang paling berbahaya. Makanya nggak bisa cepat. Oke, selanjutnya Bang, Abang dan teman-teman udah dapat informasi atau kronologi tidak? Seperti apa kejadian awalnya sampai bule ini yang orang Brazil ini sampai jatuh? Ada dapat informasi itu seperti apa informasinya? Tidak ada, cuma kita dikabari bahwa sama TNGR ada bule jatuh di bawah dekat Cemara Tunggal itu aja. Oke. Bang, kan ini sempat rame soal ini. Kan sekali lagi ini bukan baru pertama kali kan Bang, kalau peristiwa seperti ini kita temukan di sana. Kalau boleh tahu, Abang sempat dapat informasi siapa sih sebenarnya korban ini? Ya katanya kita dikirimkan datanya. Datanya oh ini dari Brazil sama Juliana. Oh ya langsung. Dia sebagai apa kalau boleh tahu di negaranya? Dia katanya bekerja? Dia sebagai artis gitu ya. Oke. Di sana sehingga rame ya Bang, sehingga mungkin. Rame ya, artis kan. Oke Bang, selain itu kan sempat Abang dapat, mungkin Abang pernah dengar nih banyak sekali komentar-komentar negatif kepada teman-teman. Mohon maaf nih sekali lagi Bang. Apa respon teman-teman Bang? Kan banyak juga yang negatif bilang kok nggak kerja, nggak bisa, macem lah itu. Ya karena dia tidak di lapangan, dia tidak tahu kondisi. Wajar kalau saja apapun katanya orang, alhamdulillah. Sebagai motivasi juga untuk kita lah. Gitu. Untuk berbenah apa kekurangan kita. Tapi kenapa lambat? Ya memang karena kita jalan menjangkau ke sana jauh itu. Kita jalan kaki dari Bukit Tiga ke Punggungan itu udah berapa jam, dan makanya resiko terus belum kita turun gitu mencari udah itunya kan. Makanya. Oke, berikutnya Bang, kalau kan ini ada banyak juga nih saya dengar informasi helikopter yang dikirim. Tapi di helikopter pasti nggak akan bisa sampai sana Bang. Nggak bisa karena cuaca. Selama kita evakuasi itu berkabut dan hujan. Memang tidak mendukung. Oh tidak, kalau helikopter atau bunuh diri karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan, jarak pandang kita 3 meter itu di sana. Oke Bang, dalam kesempatan ini kira-kira apa informasi yang Abang boleh bagi ke kami semua, baik mulai dari kekurangan, mungkin ada kekurangan kah dari sisi fasilitas untuk kita melakukan evakuasi ke depan? Kan kita tidak tahu Bang, karena kunjungan di Rinjani kan cukup banyak Bang. Kira-kira apa yang dibutuhkan teman-teman relawan ke depannya sehingga tidak menjadi sebuah ini serangan yang tidak baik ya menurut saya. Banyak orang yang menganggap teman-teman, mohon maaf Bang ya, tidak bekerja, lambat dan seterusnya. Kira-kira apa ke depan yang dibutuhkan Bang? Ya karena kalau peralatan yang standar ya bagus, ditempatkan di pelawangan di sana supaya aksesnya lebih dekat. Kalau ada apa-apa langsung cepat. Terus porter guide itu dilatih juga karena dia yang pertama lebih cepat di sana menjangkau korban. Kalau kita menunggu kita dari bawah belum perjalanan kan itu. Oke, ini pakai porter berarti kan? Benar. Ini pakai porter korban. Iya, ada porternya. Ketemu juga masih ketemu sama guide-nya di sana di atas ya. Boleh disampaikan ke kami apa yang diceritakan awal mulanya? Mungkin sempat disampaikan kronologi kalau si guide menceritakan ke teman-teman. Dia istirahat sebentar. Saya sih istirahat, jalan dah duluan. Baru jalan. Berapa orang kalau boleh tahu tim mereka? 6 orang termasuk si korban. 6 sama guide. 7 sih sama guide. 7 sama, sorry. Lanjut. Ya. Susul teman yang di susul. Baru berapa sekitar 20 meter mungkin berjalan, katanya nengok panggil belakang udah nggak ada. Berarti yang jalan ini korban sendiri waktu itu atau berdua? Dia dulu sama guide-nya. Oh,
sementara yang lain istirahat sebentar. Yang lain yang 5 itu udah jalan duluan. Dia di belakang ya, berarti di ya? belakang Oh, sama Gayat gitu. Oke, terus selanjutnya? Terus jalan dah duluan kata si Juliana kan, itu jalan duluan ntar Guide-nya yang disuruh jalan sama Ya, Juliana ya. duluan. Oke, terus guide-nya jalan duluan baru berapa 20 meter. udah nggak ada. Ya, Itu kalau boleh tahu Bang, kalau diceritakan itu posisi di TKP itu seperti apa? Awal mulai tempat jatuh. Tebing atau seperti apa kalau boleh tahu Bang? ya posisi di sana itu sih memang bagus ya. Ya, Bagus. pemandangannya. Enggak jalannya bagus, Aksesnya. agak besar gitu. Oh, Terus iya. tapi ke kanan ke tebing itu. Oh, ke begitu. bibir itu. Nah, Berarti dia- waktu noleh ke belakang si Gaet udah tidak menemukan lagi si Juliana gitu. Dia noleh ke belakang tuh karena melihat senter juga udah di bawah. Oh begitu. Udah dinyala senter. Itu jam berapa kalau boleh diingat? Nah, kurang. Oke, enggak sampai ya, sana enggak ya. sampai. Oke, terus dilihat center sudah jatuh di bawah. Dia lari Baru noleh. turun ya. Lari turun terus minta tolong sama teman-teman pendaki, teman porter guide yang lain. Termasuk temannya yang duluan ini tuh kembali lagi. Iya. Yang udah tadi Iya. awal disuruh jalan duluan kembali lagi. Oke, itu berarti kalau boleh tahu kan banyak juga teman-teman kita belum sampai ke Gunung Rinjani, Bang. Itu akses ke puncak ya berarti? Puncak Ya, Gunung Rinjani. akses ke puncak. Berapa kilo kira-kira Bang dari titik jatuhnya itu? Awal Sekitar 1 kiloan mungkin ya. udah dekat sekitar. lah itu mungkin. Ya, udah dekat Cemara, dekat liter Liter E, dekat oke, liter oke. itu bawah Cemara Tungkal baru liter E kan. Ini baru pertama kali ya, Mak, kalau informasi dari guide diterima si Juliana dan teman-teman ke sini, ke Rinjani. Oh iya, Pertama kali. Dan mereka sering mendaki ya, saya dengar dapat info. Oke, itu dia informasi yang kita bisa bagi ke Anda semua soal seperti apa sih rumitnya ya, mungkin proses evakuasi, kemudian cerita langsung dari teman-teman yang terlibat melakukan evakuasi salah satu korban warga negara Brazil yang jatuh di sekitar Gunung Rinjani ya pada saat mendaki. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang ya. Sama-sama.